Shalom saudara terkasih, hari ini Jumat 17 Februari 2023. Mari kita kembali bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang adil, Maha Kasih, yang menyediakan bagi kami kebahagiaan utuh, kebahagiaan sejati dan kebahagiaan kekal, agar hidup kami lebih lagi dalam hukum-hukum-Mu yang adil, sehingga kami dapat membahagiakan kebahagiaan sejati bagi sesama. Untuk itu kami memohon kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup lebih lagi berdampak bagi sesama dan alam semesta. Kami sepakat bersama membuka hati untuk kebenaran firman Allah yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber kebahagiaan, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-7 dengan judul Belajar Hukum-Hukum-Mu yang Adil. Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu kekasih Kristus, dari pembacaan tadi, mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada pertanyaan yang pertama, bagi siapakah Allah telah menyediakan kebahagiaan sejati itu? Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Allah menyediakan kebahagiaan utuh, sejati, dan kekal bagi umat yang berlaku taat, jujur, setia, pantang menyerah melakukan firman Allah, dan berlaku adil. Kebahagiaan yang utuh, sejati, dan kekal yang disediakan Allah bukan terletak pada kekayaan, kejayaan, kehormatan, kemapanan hidup secara ekonomi, bukan juga pada keadaan keluarga harmonis, dicintai dan disukai banyak orang, atau memiliki kesehatan prima. Kebahagiaan sempurna disediakan Allah bagi umat yang berlaku jujur dan adil. Hidup berlaku jujur dan adil standarnya adalah hidup berpedoman kebenaran firman Tuhan, bukan jujur dan adil menurut pendapat manusia. Jujur dan adil menurut pandangan Allah adalah tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan penyimpangan, bersih dalam pikiran, hati, bersih dalam perilaku. Meskipun merasa diperlakukan tidak adil, tetapi taat dan setia pada Allah, bukan undur surut mencari keadilan dengan menuntut sesama. Karena keadilan dan kebenaran Allah itu berkorban bagi umatnya, bukan menuntut, mendendam, dan menggugat. Haleluya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana umat dapat memastikan dirinya hidup senantiasa dalam firman Allah? Hidup taat yaitu melakukan perintah Tuhan sampai yang tidak masuk akal sekalipun, seperti hidup Abraham yang diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Ishak. Abraham taat pada ketetapan Allah dan firman-Nya. Hidup setia yaitu walaupun dalam pergumulan, dalam himpitan, dalam ancaman musuh, dalam penderitaan, kesusahan, seperti halnya hidup Raja Daud.
tetap berlaku hidup taat dan setia sampai akhir hidupnya kepada Allah dan firman Allah. Jika ada pertanyaan, apa hubungan umat yang hidup adil tidak bercela atau hidup dalam hukum Allah dengan kebahagiaan sejati dari Allah? Hidup tak bercela adalah kebahagiaan utuh, sejati dan kekal, karena seperjalanan kekal dengan Allah. Karena kesuksesan atau kebahagiaan sesungguhnya bukanlah kebahagiaan atau kesuksesan dalam pencapaian sesaat, tetapi seperjalanan kekal dengan Allah. Seperjalanan kekal dengan Allah hanya dengan ketaatan, kesetiaan, tidak bercela, berkenan kepada Allah dan hidup dipercaya oleh Allah. Hidup penuh syukur dalam kejujuran dan keadilan Allah yang setia, maka hidup seperti yang dimaksud Allah, menerima kebahagiaan sejati, utuh dan kekal. Seperti Daud, demikian hidup kita. Hendaknya di tengah pergumulan hidup kita, taat dan setia sampai akhir. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Maka bahagia itu jika kita senantiasa berpegang peringatan dan hidup menyatu dalam relasi benar dengan Allah, dengan dasar menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan bagi sesama setiap saat. Bahagia itu jika hidup tidak dikejar oleh hati nuraninya sendiri karena pelanggaran kepada Allah dan firman-Nya. Umat percaya yang membiarkan pelanggaran, penyimpangan, dan pemberontakan dalam diri, maka menyebabkan keadaan diri sendiri frustasi, depresi karena dihakimi hati nuraninya sendiri, sehingga mengalami penderitaan, kecapean, kehabisan energi, dan hidup paling celaka yang pada akhirnya terpisah dengan Allah yang kekal. Pastikan hidup kita bahagia dengan taat, jujur, setia, dan pantang menyerah melakukan firman Allah, sehingga hidup tidak dihakimi hati nuraninya sendiri. Hidup menyatu dengan Allah, hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, dan hidup seperjalanan dengan Allah yang kekal. Puji nama Tuhan. Dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana hidup umat dapat lebih lagi membagikan sumber kebahagiaan? Hidup adalah menghidupkan kehidupan lainnya atau mengalirkan hakikat Kristus, yaitu keselamatan, kebahagiaan, okumenis, dan ekologi. Hidup menghadirkan daya atau dampak penebusan Kristus, yaitu perjuangan yang buruk jadi baik, yang bengkok menjadi lurus, yang benci menjadi sayang, yang dendam menjadi belas kasih, dan yang lemah diberdayakan. Hidup membagikan sumber kebahagiaan itu dengan mengimpartasikan, yaitu membagikan hasil hubungan pribadi dengan Allah, yaitu menghadirkan kebahagiaan sejati, hidup membayar harga, berkorban bagi sesama. Sebab kita dapat membagikan dengan apa yang kita miliki, maka miliki dulu sumbernya, baru kemudian dapat mengalirkan kepada sesama. Pertama, bahwa keluarga mengalami perjumpaan dengan Allah, sumber kebahagiaan, atau bahwa Allah hadir dalam keluarga kita dengan teladan. Selanjutnya, dalam komunitas gereja, seluruh jemaat taat dan setia, mau diajar dan dilatih agar lebih terampil membagikan sumber kebahagiaan sejati, sehingga di gereja menjadi solusi bagi bangsa,
seluruh hidup umat berdampak, bermultiplikasi, kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan semesta alam. Puji nama Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang selanjutnya menjadi komitmen kita bersama? Umat yang menerima kebahagiaan sejati, utuh dan kekal dari Allah, hendaklah memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup dalam relasi benar, menyatu dengan Allah, hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, dan seperjalanan dengan Allah yang kekal. 2. Hidup taat, jujur, setia, pantang menyerah melakukan firman, dan hidup berlaku adil sesuai dengan ketetapan Allah dan firman-Nya. Dan yang ketiga, hidup mengalirkan hakikat dan daya dampak penebusan Kristus, sumber kebahagiaan dengan teladan dan solusi bagi sesama dan alam semesta. Amin, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan kuasa Roh Kudus mewujudkannya. Kekasih Kristus, mari kita tutup saat teduh kita dengan bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena berkesempatan lebih lagi memiliki kebahagiaan utuh, sejati, dan kekal dari Allah yang disediakan setiap saat bagi kami. Kami memohon kepadamu, ya Allah, sumber kebahagiaan. Kiranya setiap kami dapat membagikan sumber kebahagiaan dari-Mu itu, sehingga banyak umat dapat memiliki sumber kebahagiaan sejati. Kami memohon kiranya dengan kekuatan dan kemampuan dari Allah itu, kami semua dapat terus hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, menyatukan diri dengan Allah, mengembangkan dan memperluas pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan kami di bumi ini. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan harian ini, agar setiap kami semua dapat hidup semakin menerima kebahagiaan utuh dari Allah, sehingga setiap kami dapat mencapai maksud Tuhan, dan hidup kami semakin berdampak luas, berdampak lebih besar, menjadi solusi bagi sesama, serta alam semesta di sisa waktu kehidupan kami di dalam dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang hidup dalam kehidupan kami, kami telah berdoa menerimanya. Amin.